Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka haul Simbah Siddiq Raden Kusuma Abdul Jalil yang bertempat di area makam Mbah Siddiq ndasmu minggir ora ketok. Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Bapak Ibu warga masyarakat Kalinyamatan rahimakumullah, beli gorengan dapatnya duren. Orang Kalinyamatan, kamu keren. Tapi bohong. Saya bersyukur bisa sowan walaupun kepala saya agak pusing, tapi jadi makamu. Saya hari ini benar-benar merasakan capek. Saya berangkat sudah seminggu yang lalu ke Taiwan, ke kota Qinyang, sekitar 1 jam dari bandara Taipei. Pulang tidak langsung pulang ke pondok, tapi landing di Semarang karena saya harus menuju Pekalongan. Saya dipercaya sama Maulana Habib Lutfi untuk menjadi wakil ketua panitia Multaqo Ulama Sufi Sedunia yang berlangsung dari tanggal 29 sampai tanggal 31 besok pagi penutupan. Kebetulan saya wakil ketua panitia, ketua panitianya Bapak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto, Presiden Ulama Sufi Sedunianya Habib Lutfi, dan yang membuka acara Bapak Presiden Jokowi. Saya acara itu mungkin yang paling capek setelah Pak Presiden. Capeknya bukan karena acara, tapi terlalu banyak yang minta barokah selfie-nya. Saya masuk deret-deret dijak foto, mulai deret-deret diajak foto. Wis ketemu the power of emak-emak. Saya keluar acara, rambut saya dijambak, susuku dicetol, Arab tak bales, delalah rondo. Nah, saya belum pulang, langsung lanjut ngaji ke Blora. Tadi malam Gerobokan, siang tadi masih di Blora, lanjut Jepara 2 lokasi. Padahal saya harus pulang karena persiapan ulang tahun Pondok Pesantren Ora Aji seminggu ke depan. Saya bikin acara ulang tahun lumayan besar. Besok malam saya buat. Jadi kalau pengajian di pondok saya, Pak, dari urusan campur sari, campur saru, terus kabeh ono. Besok malam saya ngundang Cak Persil sama Marwoto Abah Birun, acara ketopraan. Jumat saya festival seni reokan, malamnya hadroan, hari Sabtunya semaan Quran, malam minggunya pengajian. Ada Mas Gibran, Erick Thohir,
Bahkan yang saya minta jadi pembawa acara Marcel Widianto, stand orang Kristen melu ngaji di pondok saya. Saya bagi-bagi tiket umroh 15 umroh gratis. Bila panitia kali nyamatan orang mungkin. Toko piye telat apa meneh umroh. Mungkin dasi umat kalau kula bilang kopi ini tepat tak ngopi dhisik ngono lho. Kopi siji sing awal wong papat iki lho. Salaman pisan. Tur niki nggih lucu, sak ngerti kula tongji niku teh kok isine kopi. Lateng Yogyo gelas ngoten iki modele gelas kopi angkringan. Ya, kowe ngapa menehnya kalau kopi mencak salaman goblok. Ini rasa salah. Kebucu kopi raimu lah kalau jadi gawe. Yang lu ngomong loh. Aku kisah ngajar nih kalau kopi main rasa lama ya orang aku. Wis kene mesake aku. Kewes. Pengajian bincang malam minggu, minggunya saya jalan sehat, wis gratis, panitia ini tiang Katolik, soalnya lingkungan kula 60% Katolik. Saya jalan sehat bersama puluhan ribu masa, wis tak bagi motor, wedhus kabeh gratis. Puncaknya tanggal 8, saya bikin konser dan kajian kebangsaan di lapangan di depan gereja. Panitianya muda-mudi Katolik. Kula ngundang santri kula Deni Caknan, kula ngundang Bagindas, kula ngundang Woro Widowati, bintang tamunya Pak Menteri Pertahanan. Kowe teko nggon kowe lungguh ngarep dhewe ra urunan ro. Alhamdulillah. Tapi nyuwun sewu senajan kula kesel, kula ndelok jenengan terlihat wajah-wajah bahagia. Alhamdulillah. Kenapa Anda bahagia? Jelas karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Sopo kan aku. Masa kamu? Ron, aja macam-macam orang aku, Ron. Aku ingin ning Pekalongan selfie ku medeni, Ron. Aku selfie karo Kapolrimu. Karo Panglima TNI. Macam-macam rampung gue. Nenek ana samate apa ora? Merasa macam-macam, aku selfie karo presidenmu gitu. Bahkan kula wingi selfie wong telu. Ono Pak Prabowo, ono Pak Joko, ono Panglima TNI, ono Kapolri. Ini presidennya selfie karo aku baru cek wong telu dhisik lho. Presiden tak atur-atur manut gila-gila. Pada kiai ini wong Jeporo. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa saya senang dengan acara haul? Kula mboten kenal kali Mbah Sidik, tapi saya yakin wadene Mbah Sidik di hauli mesti Mbah Sidik tiang saya. Nggih napa mboten? Saya punya keyakinan di mana ada tokoh kok diperingati hari kematiannya, wallah itu pasti orang baik. Dan ternyata Allah menggerakkan sesuatu yang istimewa. Saya di sini membawa kru BTV. BTV itu dulu TV nasional namanya Berita 1, sekarang jadi BTV. Acara ini insya Allah akan disiarkan di acara saya Jalan Dakwah Gus Miftah setiap Sabtu dan Minggu di BTV. Nah, kemarin sempat masuk nominasi KPI Award termasuk acara religi yang paling diminati di Indonesia. Nah, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu yang belum sadar ada acara TV di sana, silahkan make upnya didandani ibu-ibu. Kalau nggak kuat tolong lambaikan tangan. Ini pengajian uka-uka. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, kita sering mendengar satu hadis. Idza mata bnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan
yang telah tiada. Ibu bapak yang saya muliakan, yang pertama, sedekah jariyah. Saya kemarin ketemu Mr. Kanu dari Arab Saudi. Beliau presiden dari Mukhtarok Group yang mempunyai 14 hotel di kota Madinah dan beberapa hotel di kota Mekah. Beliau baru beli 2 pesawat dari Singapore Airlines yang mau mendarat Jakarta Madinah. Ini ku cerita. Ternyata yang mengelola Hotel Utsman bin Affan di kota Madinah. Tak dongake sedaya sing rawuh. Kula kebetulan baru 2 bulan pulang haji. Semua yang hadir saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Mohon merampung cangkemmu wis amin wae. Santai mawon. Teori saya haji itu ternyata terbukti. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Bukti ini nopo? Kulo daftar ke haji wong 5. Bapak ibu saya, mertua saya, istri saya, 5 orang berangkat bareng. Kulo dereng daftar. Mergo wong 5 bayare wis larang. Tapi ternyata Allah Maha Adil. Saya ditelepon sama jamaah saya, Raffi Ahmad Nagita Slavina. Anakku kayaknya artis. Gus, saya mau berangkat haji. Mau nggak Gus Miftah nemeni saya haji? Akhirnya saya daftar haji, dibayari sama Raffi. Saya bisa menemani bapak ibu saya berangkat haji. Delalah Raffi Ahmad visanya tidak keluar. Kulo sing dibayari mangkat, Raffi Ahmad sing bayari mboten mangkat. Itu yang saya maksud. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Lah supaya jenengan dimampukan, syaratnya mung siji, pantaskan. Dadi wong sing dipantes ditimbali karo Gusti Allah. Panggilan itu kan hanya 2, hanya 3. Siji panggilan adan, loro panggilan haji, nomor 3 Israil. Disi-disian. Mila Pak Polisi santai mawon, senajan to jenengan luwih tuwa tinimbang Gus Miftah. Mati niku syaratnya ra kudu tuwa. Mila senajan to Pak Polisi luwih tuwa tinimbang kula, bisa jadi yang mati Pak Polisi dhisik. Mr. Kanu niki cerita Bapak Ibu. Ternyata yang bangun Hotel Utsman bin Affan, jariyah atas nama Utsman bin Affan, itu beliau. Beliau niku cerita, setiap tahun Hotel Utsman bin Affan niku nyumbang teng Masjid Madinah sebesar 15 miliar real. Sak real niku sakniki 450. Berarti setahun dia nyumbang ratusan miliar rupiah dari wakafnya Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tetapi jariyahnya sampai hari ini masih dirasakan. Wong mati nyumbang 15 miliar real. Mang bayang. Ini yang dimaksud dengan konsep jariyah. Maka saya itu lebih yakin orang itu lebih gampang diangkat jadi walinya Allah. Itu bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena banyaknya sedekah. Kulo tadi apa ternyata tenang. Maka saya melihat derajat sakho orang dermawan itu jauh di atas dibandingkan ahli ibadah. Alasannya apa? Ternyata sederhana. Orang ahli ibadah yang mendapatkan manfaat ibadah hanya dirinya sendiri, sementara orang ahli sedekah yang mendapatkan manfaat tidak hanya dirinya tapi juga orang lain. Ternyata yang saya sampaikan ada hadisnya. Kita lihat dalam keterangan kitab Wasiatul Mustafa. Di situ ada hadis yang menyebutkan, Inna auliya Allah lam yanalu min rahmatillah wa sa'ata ridwani bi kasratil ibadah walakin yanaluha
bisa khawatin nafsi wal istihana anid dunya. Sesungguhnya para walinya Allah mendapatkan kemuliaan dan meridho dari Allah bukan karena banyaknya ibadah, tapi ternyata karena banyaknya sedekah. Mila kula yakin ora ana ceritane wali niku pelit, Pak, kecuali wali murid. Lah wali niku ora duwe wedi, wali murid bayar SPP wedi. Malah nganggo nyang barang. Lah Mbah Sidik niki wali nyuwun sewu niku ora duwe wedi, beda karo panitia ning ngundang kiai murah dinyang. Sapa panitia ning? Kula kayak contoh Bapak Ibu, maksud kula ngeten, sing jenengan rumangsa ora alim, ora ahli ibadah, kok ndelah jenengan sugih, kowe iki duwe kesempatan dadi waline Gusti Allah. Kaya ngene ora mau amin ke to? Amin. Setelah malaikate minggat. Setang ngopi dhisik. Gelase teh isine kopi. Iki iso masuk pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Kok diombe rasanya ora enak, pasalnya beda meneh. 352 perbuatan tidak menyenangkan. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Kowe ndi bojo ro? Urung. Ya kowe awakmu geden kok. Kowe lak pengen rabi awakmu cilik nang dhisik. Soale wong ki lak wetenge gedhe biasane manuke cilik. Kowe ngadeg kok perlu. Nah, wong sak rene iki lho. Kuwi mesti manuke mung sak pentil kuwi lho. Ora percaya? Ayo sepi ayo. Aja gede-gede wetengmu. Umurmu piro? Selalu akhirnya tua biar. Gue moga-moga wetengmu cilik. Lah wong wetenge gede manuke cilik. Gus Dur tau wetenge cilik berarti manuke. Bener, Pak Polisi wetenge gede. Berarti manuke ya cilik iki kok. Barang ngandel ayo dibuka ayo. Betapa dahsyatnya sedekah jariyah. Kula niku ngeten, kan matur kali Abah Lutfi. Jenengan lak pirsa mungkin dai niku sing paling cedhak kali Habib Lutfi niku kula. Karena kebetulan Mamah Salma garwane Habib Lutfi niku tasih tunggal nasab kali kula. Ora percaya takon Habib Lutfi. Ayo takon ora apa. Lah kula wani, soalnya sing buka nasab mboten kula tapi Habib Lutfi ki Mbak. Mila napa kok Habib Lutfi niku sayang banget kali kula. Ya soalnya aku ganteng barang kuwi. Lho, cah iki yo beda. Jenengmu sapa le? Nugroho. Jenenge Nugroho bentuke kaya bekel. Nyakar tak kayak gitu kene. Ya sama nih Gus. Oh. Sawah kok botong-botong kabeh tenu. Bobotku pira no? Bobotku pira? Sakmu, berapa 80 ya ora mungkin sakmu 80 bandule tok. Nah, ngeten. Kula kan takon kali Habib Lutfi ngeten. Bah, waline Gusti Allah niku miturut apa? Syaratnya napa mawon? Bila dawuh siji le. Ora ana waline Gusti Allah kecuali ngalim. Kecuali ngalim. Wali iki mesti kudu ngalim. Oh, ngoten Mbak nggih. Tapi ono syarat utama yang lebih penting daripada ngalim. Nopo Mbak? Sahok. Wali kuwi kudu loman. Mila bahasane nopo? Lomo niku bener bahkan dilakukan oleh orang yang salah. Maling niku lho nyuwun sewu. Sedekah yo entuk.
Sedekah niku apik bahkan dilakukan oleh orang jelek. Beda karo pelit. Pelit niku elek senajan to dilakoni karo wong apik. Sapi apik wong pelit kuwi elek, saelek-eleke wong loman kuwi apik. Yo, saiki rada angel. Wong elek, loman kuwi bener. Tegese loman iki bener. Wong apik pelit tetep salah. Senajan to wonge bener. Sing paling cilaka wis elek pelit. Padha karo kula ngomong ngeten. Ujiane wong lanang niku napa, Pak? Wong lanang niku diuji bojo wedok galak. Wong wedok diuji bojo lanang kere. Sing paling cilaka wis kere tur galak. Misalnya niku. Nah, ternyata uang sing diangkat dari kekasih Gusti Allah niku jelas kalau syarat ulama pertama kali niku nopo kudu khosyah, kudu duwe rasa wedi lebih dengan Allah. Mila dipun ngendikaken innama yasyallah min ibadihil ulama. Wong sing paling wedi karo Gusti Allah niku jenenge ulama. Sing paling duweni rasa wedi kalih Allah niku ulama. Mila napa ulama-ulama top niku dongane mandi soale paling wedi kalih Allah. Wong niku lah paling wedi kalih Allah mesti saya nyejak, ora saya ngatur. Lah kiai-kiai niku mandi dongane soale napa? Semakin dia punya rasa takut dengan Allah, dia semakin mendekat. Kuwi bedane awake dhewe wedi karo asu. Lah wedi karo asu semakin wedi semakin ngatur. Lah ulama niku semakin wedi karo Gusti Allah semakin nyedak. Rumangsa awake dhewe niki mboten cedhak kalih Gusti Allah, mila cedhak karo ulama. Mila dawuhe Kanjeng Nabi napa? Alaikum bimujalasatil ulama. Becik munggo sira tetengok kalih para kiai lan ulama. Wastimai kalamil hukama dan mendengarkan hikmah-hikmah dari ulama dan ulama. Mila jenengan iki ngoten iki penak, Bu. Pengajian waton lungguh, oh nggak usah nyatet, nggak usah bawa buku, nggak usah bawa bolpen, lungguh mawon sudah berpahala. Sing ngapung sakmene mbak niki sing tanggung jawab paling abot sinten Pak Kapolsek? Saya itu belum ngaji saja sudah diancam. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ngancam sapa Pak? Allah, orang panitia. Lamun ancamane panitia enteng Pak, paling ampune dikurangi. Lamun dikurangi aku ora wedi. Aku penting saya duit ora ono ya. Jadi aku kecopetan iki. Mosok kiye kecopetan. Aku mau saya duit Bu, jajal tiba di mobil apa ora? Kata kayak Caca Hadroh iki lho. Wis muga-muga ilang tenang gitu. Boten, lah kecopetan tak dongake muga-muga copete sugih. Lah tiba lah eman-eman, bisa delok ning mobil iki. Kurang lah pengajian mesti nggawa duit, men ketok sugih lho. Padake nugroho rai kota infak. Aku curiga jangan-jangan kecopetan. Soalnya ini ngeten, wong tungguan kula pengajian kiai ini malah kecopetan di wonten iki. Copet kok goblok men. Lah sing copet kiai kok. Nah, kula cerita niku. Dadi kaya kula niku nembe assalamualaikum sudah abot Bapak Ibu. Sudah berat. Nyuwun sewu nggih, saya banyak ngomong bahasa Indonesia mergo teng TV nasional. Kula ngomong Jawa tok sing paham ngomong Jawa. Bahasa Jawa niku padha-padha Jawane mawon Jogja kalih. Jepara itu beda kok. Kaya kula wonten kula kasih pertama. Kula ngomong marning diprotes, marning. Opo ya. Kula ngomong uplek, uplek. Nah, aku kok ndok uplek apa kancane upil. Jadi nyuwun sewu, ngomong saya agak banyak bahasa Indonesia. Saya begitu ngaji Bapak Ibu, nembe salam saja, baru salam saja. Gitu. Wong Jawa ki ngomong Indonesia kadang-kadang kaget. Wes pingin niatnya ngomong Indonesia tapi tetap ada bahasa Jawa. Karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesia. Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Kira. Tidak ada bahasa Indonesia. Masa kencing tawar menawar. Ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesia adalah kencing macrit-macrit.
duitku di mobil. Ano, ada 5 jutaan. Orang gini, yang kono nggak ada duit aku. Jadi kertas wae, wong sugih kok. Sanggon-gon yo nyekel duit aku lomang. Karena aku pengen jadi wali. Oh, tasku tas larang ini. Ngobrol matane. Lo bilang ngaji bagi-bagi duit. Ya dia bro. Oh, santai bro, santai. Ini ngomong delok tok. Gua antine nyumbang tak sumbang. Niki panitiane hal tak sumbang $200. Niki 3 juta. Nah, pun di panitiane tak sumbang. Udah kalau duit kafir iki ngapunten dolar. Ngapunten Pak Nggih kula nyumbang hal. Matur nuwun. Iya aja karo Allah. Ngaji amplop ora jelas malah dirampok. Santai, duitku dolar jauh kan iki lho. Ya iso kok. Ya ini presiden. Apa iki wae tak kae kowe gelem lagi. Di dolar Singapura sakmene iki 12 juta. Gelem amplop ora sakmene lele. Wis aku tanya Bang bocah hadron dhisik mesake. Nah, cabe rawi. Ada sing tak hitung loro tok. Wis tak sumbang 500 gitu bakso. Kamu 500 1 juta lah. Tas itu 300 wae. Kurang ajar mau diancam mosok ki ra loman cangkem meneng to. Aja mangan jeruk wae ngancam-ngancam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku ngusik. Aku ndelok bocah hadro sing rupane paling mesake sapa iki. Sapa sing paling mesake rupane? Kae cahaya mburi kae. Ah, kowe rupamu kene sapa jenenge kae? Ulin, maling. Relin. Ya Allah, ini adalah kandidat suami calon seorang istri dengan janda. Atau kayak dulu tuh orang mana? Cekal mikir di salah ini. Cekal mikir kalau Pancasila. jenengmu sapa? Mikir gunane ndi apa? Oh, Lin. Yes. Tak jaru juga duitku ngono. Oh, kabur kok. Lin. Jenengmu sapa? Lin. Yes, tuku lilin, entoke brongkos. Si kulin, bocahe mrongos. Ora. Kamu kelas berapa, Lin? Buat kerja. Wis kerja kowe. Umurmu piro? 28. Rabi wae durung. Bid'ah. Jarene lara padha karo Kanjeng Nabi kuwi bid'ah. Kanjeng Nabi rabi umur piro le? 25. Kowe umurmu 28 urung rabi, kowe berarti bid'ah dolalah mesake. Ndak rabi yo. Rabi iki bukake dalan loro. Siji dalan rezeki, nomor 2 dalan barokah goblok. Kowe tak kayak duit 1 juta di kelompok hadro, syaratnya siji, sebutkan 5 nama pahlawan, mumpung ke Agustus. Sing bener, aku ini ngaji di Pekalongan, sebutkan 5 nama pahlawan. 1, Megawati, lah iya. 2, Prabowo, lah iya. Prabowo pahlawan, Menteri Pertahanan. 5 nama pahlawan. 1, Iya Soekarno. 2, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Kamu tahu nggak Raden Ajeng Kartini nama aslinya siapa? Harum Putri Indonesia. Kentir kabeh. 3, Bung Tomo. 4, ngomong lu cinta Luna tak? Imam Bonjol. Imam Bonjol. 5, Diponegoro. Kowe ngerti nama komplitnya Diponegoro, tak tambahi 1 juta meneh. Abdul Hamid. Nama komplit. Kuwi namung ketalan tok. Coba.
kesuwen. Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Mergo kowe ra iso duwite ra sida. Jutange kanca-kanca. Iki nggih kowe. Muga mie ayam. Aku moh tuku mie ayam lho. Aku ingin tuku mie ayam disuguhke gare ayame tok. Mine lak ditutuli karo ayam. Wis kan? Enak sejuta. Sak jenggokan 500. Jadi keplakan minum tatat sejuta. Santai mawon, nanti sana boleh bertanya, tak kasih duit juga coba kilo. Kok panas banget kalau kipas angin ya? Nah, ngomong sedekah jariah nih kok. Sekarang nih nyuwun saya, orang itu kalau mau sedekah, wis kayak peraturan. Sedekah rentok diposting, sedekah nggak boleh diperlihatkan di depan umum. Gara-gara banyak kasus artis yang flexing, pamer kekayaan. Ibu bapak rahimakumullah, jenengan kenal istilah zuhud. Zuhud itu bukan tarkut dunia li ajril akhirah, salah. Kulo niku kadang-kadang ngrungokke wong khotbah niku rada ngenes. Saya pernah berada di perkampungan kumuh melu Jumatan. Khotibnya ngomong ngeten. Kita hendaknya jadi orang Islam itu harus zuhud. Apa itu zuhud? Takut dunia li ajril akhirah, meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Dia khotbah di depan pemulung, dia khotbah di depan orang miskin. Kok diajak meninggalkan dunia mengejar akhirat? Dunia enggak kamu tinggalkan saja, kamu sudah kere. Kok dadak kamu tinggalkan, ya kowe tambah kere. Beda kali Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi doanya istimewa. Mau nggak saya kasih doanya Kanjeng Nabi? Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma zumratil masakin. Duh Gusti Allah, saya minta hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Kenapa Kanjeng Nabi doanya minta miskin? Karena Kanjeng Nabi kaya, makanya minta miskin. Kalau orang kalinya matan nggak usah doa minta miskin, belum doa sudah miskin. Contohnya Nugroho, oh sugih. Koncone Sahroni. Nah, uang kere kok diajak zuhud, bener apa salah Pak? Salah. Ngomong zuhud itu kayak saya ceramah di hadapan Forum Investor Daily Summit 2023 besok. Jadi setiap tahun itu Pak, ada pertemuan Forum Investor Dunia. Kemarin di Jakarta tahun 2022 yang ceramah saya. Kebetulan acaranya Pak Presiden. Ini saya besok diundang lagi Oktober. Forum Investor Dunia ngumpul di Jakarta. Niku yang datang orang-orang kaya. Sehingga acara juragane BTV ini, Pak Enggar. Yang datang orang-orang kaya. Baru benar di situ saya berbicara zuhud. Kalau ketemu orang miskin, jangan berbicara zuhud, tapi berbicara qanaah, berbicara wiroi. Niku baru bener. Wong kere kok suruh meninggalkan dunia. Si mau tinggalnya apa nih? Contoh lagi, saya ketemu dengan anak pang di lampu merah. Saya tanya, kenapa kamu meninggalkan rumah? Kok kamu jadi anak pang? Saya pengen lepas dari zona nyaman, Gus. Kamu kaya? Enggak, saya miskin. Kue goblok meneng. Sing jenenge meninggalkan zona nyaman, kamu kaya, punya mobil, punya rumah, punya tabungan, semuanya kamu tinggalkan, kamu hidup di jalan. Itu namanya meninggalkan zona nyaman. Kamu miskin, kalau kamu
kamu miskin jadi anak pang itu namanya bukan meninggalkan zona nyaman, tapi dasarnya kamu miskin. Beda Pak. Lah persepsi ini yang perlu kita rubah. Awake dhewe niku dadi wong Islam sekarang harus kaya supaya apa? Supaya bisa sedekah jariah seperti Utsman bin Affan. Ya, orang amin kyo. Telat. Maka kalau saya memahami zuhud, zuhud itu artinya bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu adalah kamu pemilik dunia, tapi kamu tidak diatur oleh dunia. Itu namanya zuhud. Kamu boleh memiliki harta, tetapi kamu tidak boleh diatur oleh harta. Saya kasih contoh, ulama zuhud tetapi kaya raya. Namanya siapa Pak? Imam Abil Hasan As-Sadzili yang punya thariqat Sadziliyah. Ini idolanya Kiai NU. Makanya orang NU banyak yang thariqatnya Sadziliyah. Tapi kesalahan Kiai NU itu satu. Kesalahannya apa? Mencontoh Imam Abil Hasan As-Sadzili dalam hal sufinya, tetapi tidak mencontoh dalam hal kayanya. Sing dicontoh sufine orang nyontoh sufi. Ini salah nih. Memang dulu ulama kaya Habib Lutfi keren, ulama One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Sampai Pak Jokowi nggak berani ngatur Pak sama Habib Lutfi. Jam 2 siang jadwal pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden. Habib Lutfi datangnya jam 4. Presiden rawani ngatur, juga rawani nesu. Soalnya apa? Tahu Habib Lutfi ini ulama sufi. Maka beliau diminta oleh ulama-ulama sedunia menjadi sekjen ulama sufi internasional. Niku gagah numpai mobil api dikawal polisi, sandangannya larang, tetapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Itu namanya zuhud. Kalau Anda mengatakan Gus, zuhud itu kudu kere, saya kandani. Imam Abil Hasan As-Sadzili pernah beli kuda yang gubernur Mesir tidak kuat beli kuda itu, dibeli sama As-Sadzili. Pakaiannya mahal, sepatunya mahal, tasnya mahal. Jadi lagi NU Jepara, tasnya ono tulisannya Kongres NU Kabupaten Jepara. Konferensi. Imam Abil Hasan As-Sadzili sepatunya Louis Vuitton. Kiai NU Jepara, sandal lili. Sandalnya swallow, sarungnya gajah duduk, dibuka sarungnya muncul belalainya. Saya dulu sama Pak, kalau itu prinsipnya biar sing jenenge zuhud gak boleh pakai pakaian mewah, gak boleh pakai atribut mewah. Tapi ternyata saya salah. Kan jenengan penso, saya itu punya kajian teman-teman artis, punya kajian anak-anak klub malam. Saya itu pernah ngaji di klub malam belas gak diperhatikan gara-gara pakaian saya murah. Maka sejak saat itu saya punya prinsip, kalau hanya gara-gara pakaian dan atribut yang kamu gunakan, Islam kok dihinakan, dakwahmu kok dihinakan, maka menggunakan atribut dan pakaian mahal hukumnya wajib. Ketika Imam Abil Hasan As-Sadzili dirasani, dia menggunakan serban mahal, baju mahal, santri ini matur ngeten, Pak Kiai, Anda itu ulama sufi kok bermewah-mewahan, berarti Anda tidak zuhud. Apa jawaban Imam Abil Hasan As-Sadzili? Saya yang punya tidak pernah mikir, kamu yang nggak punya kok malah mikir. Berarti sing ra zuhud rahimu. Sama dengan orang kalinya mata. Ada orang punya mobil Alphard mikir, kayak pajak ke piro, bensinnya entek piro, bane lah bledos kepiye, regane mobile piro, engko lah kecelakaan kepiye. Kuwi sak goblok-gobloke wong ora duwe kok melu mikir. Sing duwe mawon ora tahu mikir. Wong ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Sing jilbabnya ireng insya Allah lebih parah.
niki saya atur nggih. Supaya kita itu ketika berbicara sedekah jariyah tidak hanya sebagai sebuah teori, tapi praktek. Kita itu kan terlalu banyak teori, Pak, tetapi nggak bisa praktek. Contoh kelemahan Kiai NU, niki jujur mawon. Orang-orang itu akhirnya malas Pak ngasih wakaf kepada NU. Soalnya apa? Karena begitu dikasih tanah wakaf nggak digarap-garap, hanya nerima sertifikat, tetapi tidak segera digarap. Soal itu Pak, kita kalah sama Muhammadiyah. Harus kita akui itu. Justru yang menggunakan ilmunya Imam Abil Hasan Asadili itu orang Muhammadiyah. Makanya secara ekonomi Muhammadiyah jauh lebih maju dibandingkan kita. Kita harus mengakui itu. Walaupun mohon maaf, dalam wilayah spiritualitas, gawe pengajian, mujahadah, istighosah dan lain sebagainya, kita jauh lebih hebat dibandingkan orang Muhammadiyah. Tetapi persoalan ekonomi kita ketinggalan jauh sama Muhammadiyah. Maka di sini yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Ya, santri ini Imam Abil Hasan Asadili kan protes, Anda itu kiai sufi kok pakaiannya mahal. Apa jawaban dari Imam Abil Hasan Asadili? Kamu tahu nggak kenapa saya menggunakan pakaian mahal? Seolah-olah pakaianku mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, inni ghaniyun, aku orang kaya, fala tarhamuni, kamu jangan kasihani saya. Soalnya pakaiannya larang, jami larang, mobil larang. Tetapi kalau pakaian saya jelek, kata Imam Abil Hasan Asadili, pakaianku seolah-olah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, inni fakirun, aku kere, farhamuni, tolong kasihani saya. Saya itu nggak setuju Pak. Kadang-kadang kita ngundang kiai pengajian, Pak Kiai ini naik motor, Anda permalukan dengan cara apa? Kiai keluar dari rumah dengan bawakan jenengan bawani kresek, Pak Kiai monggo. Itu Anda tidak memuliakan Kiai Pak. Kiai di sini mbok lah niat ngasih itu kamu taruh di motornya atau taruh di mobilnya, itu etika. Kulo niku mboten seneng ana kiai desa dimulyake, niate mulyake kiai, nggawa kresek, monggo kiai diaturke ning ngarepe jamaah, itu memalukan kiai. Kowe dari panitia pengajian, tolonglah ngamplopi kiai. Jangan kamu tampakkan di hadapan jamaah, mesake kiaimu. Maka saya nggak mau diamplopi, transfer. Aku malu. Kalau aku paling rasa dengan jamaah pengajian, monggo Gus bisa roy, matane hisen aku kalau nganggo corong loh. Kulo niku lah tahu jadi kiai kampung, padha kalian jenengan toh Pak. Saya mau naik motor, monggo Gus damel oleh-oleh ning omah. Itu di hadapan banyak orang, malu Pak. Kudune kowe enake kresek sing apik taruh di motornya. Jadi kiai niku ora wira-wiri nggawa seneng. Kiai wira-wiri nggawa kresek dancut. Ora pantes lho Pak. Lho, nggih napa mboten Pak? Itu termasuk bagian apa? Ikramul kiai. Mulyake kiai lho. Wes seneke isine mung tahu siji. Alam-alam isine tuwitik. Ana kacang atung ya turahan bodoh. Aku kadang-kadang kula kan sering Pak melu wong kampung tahlilan. Kiai aja kondur. Kiai sing paling top niku menurut kula sinten? Ora kok kiai-kiai TV kaya kula niku mboten. Kiai-kiai yang top itu kiai-kiai kampung, Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum. Itu orang-orang yang luar biasa. Lah kiai-kiai kaya kula niki nang TV dibayar larang kok. Luar biasanya di mana? Tapi harus ada yang berani orang itu kayak saya, Pak. Saya tadi bilang di Darul Hikmah, Gus, kenapa Gus Miftah kalau di kalangan para pejabat, di kalangan para pengusaha, di kalangan BUMN kok terkenal mahal? Iya, kenapa? Karena saya pengen santri-santri NU punya harapan, ternyata jadi kiai bisa keren. Wow. Nggih mboten? Nggih. Kudu ana sing wani kaya kula, tapi tetap harus ada kiai kampung, kelasnya Mbah Mudin yang ngurusi tahlilan malam Jumat yasinan wong 50.
berjanjenan, manakipan. Itu harus dipertahankan, Pak. Itu kiai paling ikhlas sedunia. Mungkin apa badan? Dari urusan kelahiran sampai kematian, saya ngurusi Mbah Mudin. Temen jenenge Mudin apa kaum? Tapi kita itu meremehkan sama Mudin. Kalau punya mantu polisi, bangganya minta ampun. Mantumu sopo? Polisi. Sopo jenenge? Yusron. Kalau punya mantu tentara, bangganya minta ampun. Mantumu sopo? Tentara. Mantumu sopo? Lurah. Di lurah ini. Oh, kayak lurah ya? Rasa ngahingi lah. Petinggi. Namanya bukan lurah. Namanya petinggi. Oh, bocah cendek ono petinggi. Mantumu sopo? Camat. Tapi begitu ditanya, mantumu siapa? Mati. Itu kurang penting, Pak. Di Jogja itu namanya Mbah Kaum. Lahir itu namanya Mbah Kaum. Itu dari urusan kelahiran sampai kematian yang ngurusi Mbah Mudin. Ono bayi lahir berokoan, Mbah Mudin kon dongani. Ono wong mati, Mbah Mudin kon bungkus. Ono tahlilan, Mbah Mudin kon ngimami. Ono 17-an tirakatan sing mimpin ya Mbah Mudin. Tapi kita nggak pernah menghargai. Padahal Yusron polisi mati, yang bungkus siapa? Mudin. Tentara mati, yang bungkus siapa? Mudin. Petinggi modar sing bungkus sopo? Mudin. Sopo meneh? Gus Miftah mati sing bungkus Mudin. Mudin mati bungkus dewe. Ayo. Ada nggak sini Pak Mudinnya? Den, di wonge. Tasawel. Ayo. Aku cinta sama Mudin. Kamu ini jenenge Pak Mudin sinten? Sinten? Abdurrahman. Kowe neng di man? Itu orang-orang luar biasa. Zamroni. Mudin ini micak iki kepiye? Malah Mudine ilang le. Mila bocah-bocah hadro, seandainya kamu ditakdir jadi Mudin nih, bersyukurlah. Itu orang luar biasa. Walaupun mungkin secara ekonomi mereka pas-pasan, tapi mereka orang-orang ikhlas, Pak. Lah didelok soal ikhlas e. Kula omongan dibanding Pak Mudin. Aduh Pak Mbah Mudin. Mbah Mudin ngurusi jenazah dari memandikan sampai tahlil 7 dino. Kadang-kadang saya ketemu. Gus Miftah ngajini BUMN saja 200 juta. Sing murah kaya ning kene, murah ditawar. Sing murah ya petinggine kuwi sing nawar-nawar. Jaluk susu. Malah dolarku dirampok. Gila ya, kan kiai gagah le. Tasnya isinya dolar, gagah supaya wong NU ki bangga ternyata kiai NU keren. Alhamdulillah. Ayo selawatan dhisik yo. Rambut dasku. Ele, selawatnya apa sih orang dinyanyi mau? Apa nemen? Ngomong miring ngopo jengke sakarepmu wae. Oh ya paham-paham lho. Ayo selawatan dia. Apa sih urung deh?